kembali dengan kami tim kuasa hukum para pelaku pencatut video Teh Meli dan Dokter Peter itu dimaafkan. Teh kumaha maafinnya tulus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini, ketemu sama saya dan tim kuasa hukum saya dari Maestro Law Office. Terima kasih sudah mewakili saya sama Dokter Peter, karena saya notabene sebagai seniman. Dokter Peter juga dokter dan juga beliau cukup sibuk ya, sehingga hari ini tidak bisa hadir di sini. Tetap kami berdua tidak punya pandangan secara hukum. Oleh sebab itu kami berdua mempercayakan permasalahan ini ditangani oleh Maestro, melalui Ina yang teman saya sesama pasien juga dia. Jadi waktu itu memang udah lama, kayaknya udah sekitar dari tahun lalu ya, ada teman-teman yang suka DM ke saya, nge-share link-link itu. Tapi saya diemin karena saya berpikir, udahlah biarin aja lah, toh juga pasti nggak ada orang yang percaya gitu. Karena kan saya sering memposting progres saya setelah bariatrik, jadi orang-orang semua harusnya tahu bahwa saya kurus karena bariatrik gitu. Tapi lama-lama ternyata ada banyak yang mendesak, ada beberapa postingan yang terakhir pakai video ya dengan menggunakan teknologi AI, tapi mungkin AI-nya AI yang pakai aplikasi kali ya. Jadi memang jelek, nggak sempurna, kelihatan banget bohong. Nah itu malah jadi mendesak saya supaya ini kayaknya nggak bisa didiemin sekarang ya, udah keterlaluan. Terus saya juga berpikir, kalau misalnya ini banyak masyarakat yang terkecoh dengan iklan tersebut, terus membeli produk tersebut, kalau misalnya nggak kenapa-napa masih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kenapa-napa, terus amit-amit jebang bayi sampai menghilangkan nyawa orang, saya dan Dokter Peter pastinya juga akan jadi feel guilty juga gitu. Jadi akhirnya ya memang ini nggak bisa didiemin. Saya juga diskusi sama Ina, terus di grup bariatrik juga mendesak, udah Teh mendingan ini aja. Ya udah, akhirnya kita sepakat untuk membuat somasi terbuka. Somasi terbuka itu artinya kita bukan mau ngajak ribut, kita bukan mau menyelesaikan masalah ini dengan gimana gitu, tapi memberi peluang atau masih memberikan jalan dan kesempatan kepada oknum tersebut untuk sadar juga, terus ya mengakhiri cara-caranya seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah somasi terbuka itu dilakukan, sudah terjadi permohonan maaf dari beberapa pihak yang tidak minta maaf tapi sudah men-take down iklannya. Ya alhamdulillah, tapi saya tetap meminta bantuan kepada teman-teman media, karena ini kan kalau sudah menyangkut dengan hal-hal atau obat-obatan yang sangkutannya dengan nyawa orang, ini tanggung jawab kita semua ya, bukan cuma tim medis, tapi kita semua sebagai sesama manusia sebaiknya memperhatikan itu. Jadi saya minta teman-teman media yang matanya lebih luas gitu ya, tetap melihat link-link tersebut. Kalau sudah tidak memakai badan saya, kalau masih memakai badan public figure lain, tolong dikasih tahu ke public figure yang bersangkutan gitu. Karena ini mungkin udah nggak pakai saya tapi pakai artis lain yang juga kurusan, yang tadinya jadi gemuk jadi kurusan, yang padahal juga nggak pakai produk itu gitu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada tim Maestro, teman-teman media, sama semua masyarakat juga yang aware terhadap permasalahan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari. Ya kita sama-sama mencari nafkah, mencari rezeki dengan jalan yang baik lah gitu. Bahwa iklan yang kemarin itu yang mempergunakan video klien kami, Teh Meli dan Dokter Peter Yan Dimas, itu semuanya adalah video bohong. Video itu palsu. Sampai saat ini pun klien kami tidak pernah ada kerjasama atau kontrak apapun atau menjadi brand ambassador atas produk pelangsing yang videonya seliweran di sosial media. Sekali lagi itu tidak benar. Dan ditegaskan juga bahwa Teh Meli dan Dokter Peter sudah mengambil keputusan
untuk para pelaku yang telah minta maaf dan yang tidak meminta maaf tapi telah men-take down iklannya, kita anggap masalah ini selesai. Akan tetapi kalau di kemudian hari ditemukan iklan sejenis lagi, ya tidak ada peringatan terbuka lagi tentunya, kami akan langsung proses hukum. Itu, ya seperti yang ditegaskan tadi oleh rekan-rekan saya di sini bahwa harus diambil tindakan tegas jika terjadi pengulangan seperti itu. Kenapa? Karena obat-obat itu kita tidak tahu, ya kadar keamanannya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Bahkan kalau nanti sampai merenggut nyawa karena ketidaktahuan, nah itu kan pasti yang akan disalahkan adalah klien kami karena iklannya kan menggunakan video Teh Meli dan Dr. Peter. Nah makanya harus diambil tindakan tegas terkait hal itu. Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini sendiri pasti kan ada kerugian dari material ketika akhirnya sebelum itu Mbak Meli sendiri, kalau ini sampai akhirnya Mbak Meli memaafkan itu semua, ada kerugian tersendiri yang Mbak Meli terima gitu? Kalau kerugian material aku nggak ngerasa itu ya, karena waktu aku dengan tim kuasa hukum aku memutuskan untuk membuat somasi terbuka, nggak ada pemikiran untuk nyari duit gitu. Nggak ada pemikiran untuk gue sudah gue bisa minta ganti rugi, itu nggak ada pemikiran itu. Benar-benar kita 100% pure pengen mengajak oknum-oknum tersebut yang mungkin hilaf ya atau kurang aware terhadap undang-undang IT dan lain sebagainya, sadar, kita sama-sama sadar, itu aja sih. Karena ini kalau boleh tahu ada berapa banyak sih sebenarnya video yang Anda ini kan sebut ada beberapa, tapi adakah 40 ini apakah ini produk berbeda-beda? Aku nggak ngitung ya, tapi beda-beda. Ada produk yang berbeda-beda, tapi sama-sama intinya adalah obat pelangsing. Kalau dari akunnya itu kita ada kurang lebih yang fix itu 67 akun ya. 67 akun, cuma saya yakin itu akunnya juga pemiliknya orang-orangnya sama sebenarnya aja, gitu. Itu aja. Orangnya itu aja gitu. Kalau kita sih mikirnya gitu. Cuma ketika somasi terbuka ini kami buat, dia udah nggak ada, udah kita cek, bahkan sampai tadi pagi kita cek udah nggak ada. Nggak tahu nih nanti kita di press conference kalau muncul lagi ya udahlah ya, terpaksa cyber, kita minta tolong teman-teman di cyber buat men-track, karena kan sekarang mungkin belum ada korban jiwa. Kalau ada pembiaran, ada korban jiwa kan itu udah sangat fatal. Iya. Mungkin ditambahkan ya terkait dengan hak menuntut ya. Sebetulnya kalau kita baca dari pasal-pasal yang diterapkan yang akan disangkakan ke pihak pelaku, hanya undang-undang terkait dengan ITE yang memungkinkan ada mediasi ya. Kalau undang-undang yang lain tidak ada mediasi sebetulnya. Nah, jadi artinya kalau Teh Meli ini mau melakukan tuntutan bisa saja, tapi dia sangat mempertimbangkan cara-cara lain yang lebih baik ya. Kalau orientasinya hanya menuntut, sangat mudah. Saya kebetulan di praktisi hukum ya. Jadi artinya bagaimana kita menuntut terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual, ya kita sudah bisa menjalankan itu. Karena tidak hanya kerugian material, imaterial dalam hal ini kan karya intelektual ini sifatnya intangible. Kerugiannya tidak terlihat secara material, tapi bisa dimintakan ganti secara material. Kayak karya intelektual kayak merek atau paten kan ide. Nah ini dalam rangka foto public figure didompleng tanpa izin. Di sini ada aturannya bahwa tanpa izin berarti kan itu sudah perbuatan melawan hukum, sehingga bisa digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Begitu. Ada yang lain? Artinya sampai sejauh ini hari ini udah di take down semua ya? Udah sampai pagi ini udah di take down. Dari sekian Alhamdulillah. 60-an turun ke 70-an itu ya? Ya alhamdulillah. Ada beberapa yang DM sih, karena kan saya nggak buka nomor ya. Itu udah ada beberapa yang minta maaf dan mereka memang ya infonya sih minta maaf dengan alasan yang aneh sih. Cuma kan kalau kita mau korek alasannya juga ngapain juga gitu, buang-buang waktu aja. Ya dia udah ngaku salah, udah minta maaf ya udah. Per kapan sih somasi terbuka itu dilayangkan di medsosnya Mbak Meli? Selasa minggu lalu tanggal berapa? Ini udah lewat dari 7 hari sebenarnya. Cuma kesibukan Teh Meli, jadi akhirnya kita baru bisa hari ini. Artinya preskon hari ini adalah untuk menegaskan kembali. Ya, untuk menegaskan kembali bahwa
yang sudah terjadi ya sudah, jangan diulangi ya. Teh Meli dengan Legowo juga sudah memaafkan. Ya, tapi ya itu tadi jangan diulangi lagi ya. Artinya setelah preskon ini selesai, kemudian ada iklan yang menggunakan video klien kami lagi, itu prosesnya udah beda, gitu ya. Prosesnya udah beda. Tapi kalaupun biasanya ini kan namanya si pelaku ya, ketika tahu Teh Melinya udah tahu gitu ya, dia menggunakan public figure atau artis lain. Nah, kami minta ke rekan-rekan media, kalau memang menemukan iklan seperti itu lagi, tolong diinfo ke public figure artis yang bersangkutan itu, tolong dikasih tahu. Ya. Karena pembiaran kan juga menjadi tanggung jawab kita kalau ternyata ada hal yang membahayakan nyawa orang lain. Mungkin ada dari MS ini terganggu pekerjaan juga maksudnya karena hal ini mungkin dari kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kontrak kerja, aku cuma punya kontrak kerja tuh nyanyi aja sih, nggak ada kontrak kerja apa-apa ya. Aku juga nggak jadi brand ambassador apa-apa gitu. Malah baru kepikiran kenapa nggak gue yang bikin aja produk itu ya gitu, daripada dicatut namanya. Oh, kita bikin aja. Jadi mendingan bikin sendiri. Nggak terganggu gitu. Cuman kasihan teman-teman aku ada beberapa yang udah beli dan harganya juga nggak murah, harganya mahal gitu. Jadi ya memang ini harus kita lakukan. Tapi mereka sendiri di teman-teman teteh malah merugikan kah atau malah Alhamdulillah kayaknya setelah mereka beli langsung WhatsApp ke aku gue udah beli ini Mel gitu. Terus aku bilang ini bukan gue, jadi mereka belum sempat minum sih. Itu range harganya berapa sih Teh kalau dari teman-teman infoin? Kenapa? Range harganya sendiri yang mereka beli itu? Kayaknya sekitar 400 ribuan ya. 400 ribuan ke atas. Nah ini juga Kartika Panggabean juga di IG-nya juga posting juga. Tapi tahu ceritanya nggak kalau Kartika Panggabean? Nah aku nggak tahu, baru tahu dari Di kamu. IG-nya ada sih. Oh. Penipuan. Nah ya kayak gitu-gitu. Mungkin selain dari Tika juga ada siapa lagi yang kan banyak artis gemuk yang terus kurus gitu dengan caranya masing-masing. Dikasih tahu aja ke yang bersangkutan. Tapi sempat diobrol nggak sama saya ibarat dari pihak sana yang sendiri itu Sana siapa mas? Pihak pelakunya itu emang pernah ngelakuin hal kejadian kayak gitu lagi ke artis lain sebelum Teh Meli gitu. Oh nggak tahu. Ya nggak mungkin lah kalau penjahat ngaku mah. Kan Nggak tahu penjahat. juga. Pas alat komunikasi mungkin. Enggak, dia cuma minta maaf, oke. tolong Teh jangan diperpanjang lagi, terus janji nggak akan ngulangi, udah. Kan nggak mungkin saya tanya balik, kamu sebelum Teh Meli kamu Ngobrol. artis siapa? Ngobrol dong saya. Nah, bisa logo seperti itu gimana Meli? Karena kan ini juga merugikan nama baik ya, nama besar seorang Teh Meli gitu. Jika akhirnya bisa logo dengan orang mengeraup keuntungan dari hal tersebut gitu. Aku dari dulu nggak seneng ribut kan. Teman-teman wartawan pasti tahu aku salah satu public figure yang susah diwawancara bahkan ya, karena nggak seneng branding diriku dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya kalau paling ya berkarya aja, nyanyi ya, pokoknya yang aku kuasai gitu ya. Kalau gue gitu. Terus kan ada makanan juga kadang-kadang ada yang terus, misalnya aku kan kalau bulan puasa, kalau kayak dulu waktu Covid aku kan buka endorse gratis tuh makanan, aku posting itu kan sampai terus jadi flyer buat mereka, fotonya aku nggak apa-apa, itu aku UMKM gitu, itu aku support mereka untuk mencari rezeki lah gitu, mencari nafkah. Tapi kan kalau ini berhubungan dengan kesehatan orang ya gitu, dan bukan UMKM karena kan udah ada pakai pabrik gitu kayaknya, jadi sesuatu yang bukan seharusnya disupport dan dibela gitu. Terima kasih. Makasih banyak.